Salam, kita bertemu lagi di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sehingga 99 di bawah tajuk Cinta kepada Taurat Tuhan. Dan tema kita pada hari ini, hikmat di balik firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, saya ingin membacakan teks firman Tuhan supaya semakin jelas. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 97 sehingga 99. Saya bacakan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat terakhir, ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membawa kita belajar bersama-sama firman Tuhan tentang dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau tahu tentang rahasia di balik firman Tuhan ataupun rahasia hikmat di balik firman Tuhan, maka kita harus membaca firman Tuhan berkali-kali dan merenungkannya supaya kita dapat memahami apakah rahasia hikmat di balik firman Tuhan yang kita baca. Poin kita yang pertama, belajar mencintai firman Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana Daud mencintai ataupun mengungkapkan rasa cintanya terhadap firman Tuhan. Di ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini perkataan yang diungkapkan Daud bahwa dia benar-benar mencintai firman Tuhan. Nah, mencintai firman Tuhan adalah satu hal yang sangat penting di dalam hidup Daud maupun di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, teks kita pada hari ini memberikan contoh yang baik kepada kita bahwa satu-satunya pribadi yang benar-benar mencintai firman Tuhan yaitu Daud. Daud adalah pribadi yang benar-benar menghayati firman Tuhan atau mencintai firman Tuhan, sehingga rasa cintanya itu diungkapkan seperti yang saya bacakan tadi di dalam ayat yang ke-97. Nah, rasa cinta Daud terhadap firman Tuhan tidak hanya nyata daripada pembacaannya, daripada ucapannya, tapi nyata daripada tindakan-tindakannya. Dikatakan di situ bahwa sepanjang hari Daud merenungkan firman Tuhan. Lalu bagaimanakah kita membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai firman Tuhan? Pertama, kita harus menyangkal diri daripada hal-hal yang tidak penting di dunia ini, dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu langkah yang pertama. Kedua, kita harus belajar mengutamakan firman Tuhan daripada cerita-cerita kosong, cerita-cerita dongeng, ataupun cerita-cerita komik dan lain-lain. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kita dilarang membaca tulisan-tulisan yang ada di buku. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita lebih mengutamakan kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita harus belajar membuang sifat kita yang lama, yang tidak suka akan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita membuang sifat kita yang lama itu? Belajar menyukai apa yang kita tidak suka. Karena apa yang kita suka belum tentu baik untuk kita, dan apa yang kita tidak suka belum tentu buruk untuk kita. Poin yang kedua,
belajar merenungkan firman Tuhan. Teks kita pada hari ini menyatakan bahwa Daud bukan sekedar membaca Taurat Tuhan, melainkan Daud menyatakan cintanya terhadap firman Tuhan melalui renungannya sepanjang hari. Artinya, walaupun Daud sibuk dalam tugasnya sebagai raja atau sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, Daud tetap meluangkan masanya untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, langkah kita yang pertama, apabila kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jadikanlah setiap masa dan waktu kita, kesempatan kita untuk menghayati firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bermakna di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita kebijaksanaan. Itulah hikmat di balik firman Tuhan itu, apabila kita membaca dan merenungkan, menghayatinya. Yang ketiga, apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jadikanlah sepanjang hari kita untuk firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, apabila kita dapat mengamalkan 2 poin yang saya sampaikan tadi, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita kebijaksanaan melalui hikmat di dalam firman Tuhan. Namun kunci hikmat adalah takut akan Tuhan, sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ingatlah, apabila kita mengabaikan firman Tuhan, maka hikmat dan kebijaksanaan juga akan mengabaikan kita dan meninggalkan kita. Jadi rahasia hikmat di balik firman Tuhan adalah kebijaksanaan, pengetahuan. Tetapi kunci hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu rahasianya. Sebab itu belajarlah membaca dan mencintai firman Tuhan, supaya firman Tuhan berbuah di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 15 ayat 33 di dalam terjemahan baru dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau tahu rahasia hikmat di balik firman Tuhan, kita harus membaca berulang-ulang dan menghayati firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Karena kalau kita mengabaikan firman Tuhan, maka kebijaksanaan, hikmat juga akan mengabaikan kita dan meninggalkan kita. Dan pada dasarnya, kita orang yang dianggap tidak bijaksana di dalam mengurus kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.